Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya harap kalian semua baik-baik saja hari ini, semuanya sehat-sehat. Di minggu 2 ini kita akan membahas tentang identifikasi user, analisis proses bisnis, dan analisis fitur dari aplikasi yang akan kita kembangkan. Untuk materinya bisa kalian download di Google Classroom. Proses pengembangan suatu aplikasi tentunya harus mempertimbangkan beberapa aspek. Di antaranya adalah pengguna dan proses bisnis yang akan berjalan. Kedua aspek tersebut akan mempengaruhi fitur-fitur yang akan dikembangkan pada aplikasi tersebut. Walaupun konsep aplikasinya sama, namun ada kemungkinan fitur di dalamnya berbeda. Misalkan contohnya, studi kasus pembuatan sistem informasi penjualan. Aplikasi A digunakan pada toko baju yang memiliki banyak cabang, sedangkan aplikasi B digunakan pada toko baju yang hanya memiliki satu cabang. Jumlah dan jenis pengguna yang menggunakan aplikasi tersebut tentunya berbeda. Toko yang lebih banyak tentunya memiliki jumlah kasir yang lebih banyak dan ada kemungkinan memiliki manajer di setiap tokonya. Sedangkan toko yang hanya memiliki satu cabang biasanya dikelola oleh pemiliknya sendiri, sehingga tidak perlu adanya kasir maupun manajer. Fiturnya tentunya akan berbeda, hak akses pada aplikasi tersebut tentunya juga akan berbeda. Oleh sebab itu, identifikasi pengguna dan analisis proses bisnis sangat penting dilakukan agar fitur-fitur yang ada pada aplikasi tersebut sesuai dengan keinginan pengguna nantinya. Identifikasi pengguna. Identifikasi pengguna ini adalah proses penentuan jumlah pengguna dan peran masing-masing pengguna pada aktivitas yang telah berjalan. Identifikasi pengguna dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak pengguna yang akan menggunakan aplikasi tersebut dan bagaimana peran masing-masing pengguna. Identifikasi pengguna dapat dilakukan dengan wawancara, tapi tidak semua aplikasi yang sama memiliki jumlah pengguna yang sama. Misalkan, studi kasusnya yaitu aplikasi sistem informasi penjualan. Toko A tidak memiliki pekerja dan hanya dikelola oleh pemilik, hanya dikelola oleh pemiliknya. Oleh sebab itu, sistem informasi cukup memiliki dua pengguna, yaitu penjual dan pembeli. Pembeli dapat melakukan transaksi pembelian dan penjual dapat melakukan pengelolaan barang, konfirmasi pembelian, dan mengetahui laporan penjualan. Berbeda halnya dengan toko B yang memiliki banyak pekerja dan memiliki cabang toko online di berbagai tempat. Tentunya fiturnya tidak cukup hanya seperti itu. Pengguna di suatu aplikasi itu bisa berbeda-beda walaupun aplikasinya yang dikembangkan sama. Oleh sebab itu, kalian harus melakukan wawancara terlebih dahulu terhadap klien kalian. Kira-kira seperti apa sih proses bisnis yang sedang berjalan? Siapa saja sih yang berperan di situ dalam aktivitas tersebut? Entah itu aktivitas misalkan jual beli ataukah mungkin aktivitas yang lainnya, misalkan di bidang jasa, misalkan di rumah sakit seperti itu. Misalkan kalian ingin membuat sistem antrian di rumah sakit. Nah, siapa saja sih yang berperan dalam aktivitas itu, dalam kegiatan itu? Apakah hanya bagian admin, apakah mungkin nanti ada keterkaitan dokter, dan lain sebagainya. Itu yang perlu kalian tanyakan nanti ketika wawancara. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu analisis proses bisnis. Proses bisnis ini merupakan serangkaian aktivitas yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu yang diselesaikan secara berurutan dan paralel. Pemodelan sistem bisnis itu bisa dibuat melalui standar-standar tertentu, salah satunya BPMN, Business Process Modeling Notation. Notasi-notasi yang biasa ada di BPMN ini Notasi-notasi yang biasa ada di BPMN ini ada 5, ada flow object, ada data, ada connection object, streamline, artifact. Setiap komponen itu memiliki jenisnya masing-masing. Misalkan flow object, itu ada event, activity, ada gateway. Nah, setiap nama komponen ini ada keterangannya sendiri-sendiri. Misalkan flow object. Flow object ini adalah elemen grafis utama untuk menemukan perilaku dalam proses bisnis. Kalau data itu digunakan untuk merepresentasikan data pada BPMN. Connecting object itu digunakan menghubungkan objek dengan arus informasi satu sama lain. Kayak gitu. Jadi untuk menghubungkan, jadi gini, misalkan connection object ya, itu kan definisinya yaitu digunakan untuk menghubungkan objek dengan arus informasi satu sama lain. Nah, jenisnya connection object itu ada 4, ada sequence, ada message, ada flow, association, sama data association. Lebih detailnya lagi kita bahas bagian bawah. Jadi ini detail komponen dari BPMN. Ada event. Event itu simbolnya ada 3 sebenarnya, ada start, intermediate, sama end. Itu ada 3, ada start, intermediate, sama end.
Kalau untuk activity ada task, ada subproses. Jadi misalkan kalau prosesnya itu ada banyak gitu ya, jadi di bagian utamanya kalian bisa menggunakan subproses. Kalian bisa menggunakan subproses ini. Nah, subproses, jadi biar nggak terlalu panjang. Jadi di bagian bagian utama itu kayak subproses aja. Nanti ada BPMN lain yang menjelaskan subproses ini. Kayak apa ya, activity atau pakai sequence. Kapan sih pakai message flow, kapan pakai association sih? Itu mungkin akan sedikit membingungkan di awal, tapi ketika kalian sudah mencoba, nah di situ kalian akan paham. Di sini juga sudah saya jelaskan kok kapan sih pakai sequence flow, pakai message flow, association kayak gini. Jadi kalau mau menjelaskan urutan kegiatan itu pakai sequence. Kalau menunjukkan adanya aliran pesan, ada pesan berarti message flow. Kalau menghubungkan antar elemen BPMN dan hasilnya itu adalah sebuah data, bukan kegiatan tapi data, itu pakai association kayak gitu. Yep. Nah, ini ada contoh. Di gambar 21 ini contoh proses bisnis pembelian pizza. Di proses bisnis ini ada 4 pengguna yang berperan. Ada pizza customer, ada delivery boy, ada pizza chef, ada clerk. Nah, kalau ini kita lihat proses bisnisnya itu lengkap ya, semua komponen digunakan ya, semua komponen di sini digunakan. Kalian bisa bikin kayak gini, tapi bisa juga mungkin bikin yang lebih simpel. Intinya yang penting nanti bisa terlihat prosesnya itu seperti apa alurnya, seperti itu. Kalau ini detail banget ya, dari proses orang datang lalu memilih pizza, lalu order pizza. Nanti ada pesan yang disampaikan kepada bagian billingnya, dia akan menambahkan pizzanya. Lalu di sini ada juga tambah info agar chef membuatkan pizzanya. Nah, jalannya seperti ini. Nah, dia memilih dulu, menunggu 60 menit. Prosesnya memang detail seperti ini. Boleh juga dibuat seperti ini, ataukah mau yang lainnya yang lebih simpel. Ini juga ada contoh yang lebih simpel. Kalau ini proses bisnis penerimaan mahasiswa. Kalau kalian lihat di sini ada 4 pengguna, ada ketua, mungkin ketua yayasan atau lain sebagainya, panitia, bagian keuangan, sama pendaftar. Prosesnya dimulai dari pendaftar. Di akhirnya boleh dari pendaftar, boleh juga dari ketua. Ini yang saya namakan adalah subproses tadi. Jadi sebenarnya melakukan pembayaran pendaftaran ini ada tahapannya lain lagi, tapi di proses bisnis secara utamanya kita bisa buat seperti ini. Ini studi kasus lain lagi. Kalau ini untuk proses pembelian barang di online shop, prosesnya seperti ini. Tapi kalau kita lihat di sini cuman sampai validate order. Nggak sampai konfirmasi pembelian dan konfirmasi pembayaran. Hanya sampai sini. Mungkin di bagian sini ada lagi kali ya. Jadi gitu. Dan sebenarnya macam-macam ya cara orang merepresentasikan sebuah proses dengan proses bisnis ini. Walaupun sudah ada ketentuan, tapi cara mereka menjelaskan itu macam-macam. Jadi proses pembelian barang di sini misalkan seperti ini.
Tapi ada juga yang modelnya seperti ini, alternatif proses bisnis untuk transaksi online. Customer melakukan pembelian, lalu jadi ini, customer melakukan pembelian, lalu membuat pesanan. Dicek dulu apakah yakin, jika tidak, yang membuat pesanan baru. Jika iya, akan melakukan konfirmasi. Nah, di sini ini namanya asosiasi, karena dia menghasilkan sebuah data yang kemudian nanti akan disimpan. Data itu, lalu ketika data disimpan di sini, dia akan melakukan menerima informasi pemesanan. Informasi pemesanan, berarti ini ada informasi message flow, ini message flow di sini. Terus ini balik lagi, konfirmasi pengiriman barang. Nah, di konfirmasi pengiriman barang ini, nanti masuk sini juga menerima informasi pengiriman barang. Ini kan message ya, berupa message. Jadi kita pakai message flow. Ya, seperti ini. Sebuah proses, urutan proses, untuk sequence, pakai simbolnya seperti ini. Selesai. Jadi ada macam-macam cara untuk merepresentasikan. Nggak masalah ya kalau misalkan beda-beda. Seperti itu. Oke. Masuk selanjutnya di sini dari analisis fitur. Misalkan dari contoh tadi di gambar 2.4 masuk pada analisis fitur. Tadi kan kita sudah melakukan identifikasi pengguna kita, lalu kita melakukan analisis proses bisnis yang berjalan. Kita ambil contoh yang terakhir tadi tentang penjualan online. Jika dianalisis fiturnya dari dua proses sebelumnya, kita akan mengetahui bahwa di situ ada dua pengguna, yaitu ada seller, ada customer. Di gambar terakhir ya, di gambar fokusnya di gambar 2.4-nya. Nah, di seller dia di proses itu terlihat bahwa dia informasi pemesan produk. Biasanya ini fiturnya di pola pesanan. Dia juga dapat melakukan konfirmasi pengiriman produk. Biasanya ini fiturnya ubah status pemesanan. Jadi ini fiturnya. Ini kegiatannya. Dapat membuat pemesanan. Biasanya tambah pesanan, tambah transaksi. Membatalkan misalnya pesanan. Terus dapat melakukan konfirmasi pemesanan. Ini masuk pada menu konfirmasi pembayaran. Dapat menerima informasi pengiriman barang histori, ini masuk ke histori transaksinya. Nah, lalu yang lainnya melakukan konfirmasi bahwa pesanan telah sampai, itu juga masuk di fitur histori transaksi. Nah, tugas kalian adalah kalian melakukan identifikasi pengguna dari aplikasi yang akan kalian kembangkan, lalu lakukan analisis terhadap proses bisnis dari aplikasi yang akan dikembangkan, kemudian, analisis fitur yang akan digunakan pada aplikasi berdasarkan identifikasi pengguna dan analisis proses bisnis yang telah dilakukan, lalu tulis hasilnya sesuai format pada dokumen yang telah disertakan. Jadi ada 2 dokumen. Tuliskan nama kalian di sini, nama atau kelompok kalian, tuliskan judul kalian di sini, kemudian lakukan analisis penggunanya, tuliskan di bagian sini. Lalu gambar proses bisnisnya, hasil analisis proses bisnisnya diletakkan di sini, boleh dalam satu lembar tersendiri juga nggak apa-apa. Lalu ini untuk analisis fiturnya. Modelnya seperti ini, jadi siapa penggunanya, kira-kira yang dia lakukan itu apa, sesuai dengan proses bisnisnya. Lalu kira-kira nanti nama fiturnya itu apa. Tuliskan seperti itu ya. Oh ya, untuk melakukan pembuatan proses bisnis BPMN seperti ini, kalian bisa menggunakan aplikasi namanya Draw.io, modelnya seperti ini. Ini ada General BPMN. Pertama biasanya membuat streamline dulu sih, ada atau langsung poll. Jadi bisa dibuat kayak gini, baru nanti kita tambahkan konten dalamnya. Bisa dicoba-coba, misalkan tambah mulai dari start di sini.
Insyaallah. Oke. Saya nggak pakai mouse ya, jadi agak susah. Jadi mungkin kalian bisa coba-coba sendiri. Ya, serasa itu materi kita hari ini. Silakan dibaca-baca juga dokumen yang saya sertakan. Jadi kelas materi kita di minggu kedua itu silakan dibaca-baca, silakan dicoba-coba untuk membuat analisis proses bisnis, identifikasi pengguna, maupun analisis fitur. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas atau kurang paham, kita bisa diskusikan di kelas, atau mungkin juga kalian mau tanya langsung dengan saya sebelum pas waktu di kelas, nggak masalah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.